Selamat sore adik-adik. Nah, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online di YouTube GBS Kebunton. Nah, sore hari ini ada Kak Wibi sama Kak Yohanes. Nah, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Adik-adik di rumah siap-siap ya. Nah, pakai baju, udah mandi, udah siap duduk diam menyaksikan Sekolah Minggu. Nah, kita langsung aja adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan Sungai Sukacitamu. Bisa semua kan? Nah, papa mamanya diajak memuji Tuhan juga, sama adiknya atau sama kokonya diajak semua. Oke? Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, jadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, yuk kita sekarang mau firman Tuhan, kita mau pujikan dulu satu lagu sebelum itu. Kita nyanyi, kasih pasti lemah lembut. Nah, adik-adik bisa di rumah? Atau ada yang tidak bisa, minta tolong sama papahnya, sama mamahnya, suruh ngajarin. Nah, sambil belajar juga kita belajar sama-sama, ya, oke? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Ayo semuanya nyanyi ya. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan ajarilah kami.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sambil sikap berdoa yuk adik-adik semuanya di rumah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Nah, adik-adik semua di rumah, yuk kita duduk diam, lipat tangan yuk. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Nah, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh bersekolah minggu meskipun harus secara online lewat YouTube Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami semua dan beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, ajari kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semua, luar biasa sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu Kepunton online. Kita mengucap syukur karena kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak, kita lihat bahwa hari-hari ini kalau kita jalan, di jalan-jalan itu kita melihat ada banyak kelap-kelip lampu ya, yang sangat indah karena Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan. Ya, jadi meriah suasananya, banyak lampu. Nah, anak-anak senang ya kalau kita itu bisa melihat kelap-kelip lampu. Nah, kenapa lampu-lampu itu bisa menyala? Karena ada terang. Sore hari ini, Bu Yuli akan cerita tentang Yesus terang dunia. Kita akan baca di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Nah, anak-anak semua yang di rumah sudah siap ya dengan Alkitabnya, dengan HP yang ada Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Sama-sama ya kita baca, Bu Yuli di studio, anak-anak di rumah. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, anak-anak semua, Yesus berkata bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia yang menerangi kehidupan setiap orang. Coba kalau anak-anak tidak ada terang, coba tutup mata. Coba gelap semua, kita tidak bisa melihat apa-apa kan? Tetapi ketika ada terang, ada lampu, kita bisa melihat ya wajah mama, wajah papa, wajah adik, wajah teman kita. Kita bersyukur ya, karena kita bisa melihat terang ya, kalau ada terang. Kalau gelap, waduh, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi anak-anak, kamu tahu nggak, ada gelap yang sangat gelap. Ada kegelapan yang membuat orang tidak bisa mengerti apa yang baik, yang dikenan oleh Tuhan. Kalau seorang anak tidak di dalam Tuhan,
tidak mengenal terang Yesus, maka ia hidup dalam kegelapan. Loh, apa artinya ya hidup dalam kegelapan? Hidup di dalam dosa. Hatinya penuh dengan kegelapan. Nah ini anak-anak bisa lihat di sini ya, seorang yang hatinya belum diterangi oleh terang Tuhan Yesus, terang Kristus, ya, penuh kegelapan. Nah, kalau orang atau anak belum diterangi terang Kristus, hatinya gelap, apa yang dilakukannya itu merasa betul padahal salah. Nah, contohnya ini ya, kita lihat di sini ada gambar hewan-hewannya ini yang menceritakan bahwa ini merupakan sifat manusia ya. Ada hewan apa ini? Kambing ya. Kambing jantan itu sombong ya, nandakan orang yang sombong. Terus ada sifat apa ini? Gambar kura-kura ya. Kura-kura itu lamban. Wah, ada gambar harimau juga ya. Harimau itu ganas ya, jahat, suka menerkam, suka membunuh. Ada juga babi, gambar babi ini ya. Babi adalah pemalas. Nah, kita lihat kalau anak-anak yang belum mengenal terang Yesus, ya, dia hidup di dalam kegelapan. Apa yang diperbuatnya? Selalu menentang Tuhan. Nah, contoh nih, wah ini ada Tono sama si Amir, ya, suka bertengkar. Mereka nggak tahu kalau bertengkar, kalau mencubit, kalau memaki orang, menjahati teman itu adalah dosa. Nah, suatu saat si Tono ini datang ke sekolah minggu. Dia mendengar firman Tuhan, mendengar cerita tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Nah, waktu itu guru sekolahnya bilang, anak-anak, siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus? Lalu Tono angkat tangan. Saya belum percaya, Bu. Saya orang yang baru. Nah, siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Lalu Tono percaya Tuhan Yesus. Nah, Yesus masuk di dalam hati Tono. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, masuk hati saya. Ampuni dosa saya. Nah, waktu Tono mengundang Yesus, hatinya yang tadinya penuh dengan kegelapan, yang nakal, ya, suka memaki, suka jotosin teman, suka berkata yang jahat, berkata yang kotor, suka berbohong. Nah, ada lagunya, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka, ya. Di sini nggak ada ya yang suka berbuat bohong ya, berkata bohong ya. Semua berkata benar. Nah, sejak Tono dia percaya Tuhan Yesus, menerima terang daripada Tuhan Yesus, maka hatinya diubahkan. Tadinya hatinya itu penuh dengan kegelapan, tapi sekarang dia hatinya ada Yesus di dalam hatinya. Ya, hatinya yang tadi gelap, penuh dengan kegelapan, diubahkan menjadi bersih. Tuhan Yesus sudah datang untuk mengampuni dosa Tono. Dan Tono sekarang menjadi anak Tuhan. Nah, anak-anak semua sudah percaya Tuhan Yesus ya, sudah mengundang Yesus dalam hati, maka sekarang hatimu sudah didiami oleh Yesus, didiami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hatimu membuat hidupmu itu jadi terang. Kalau tadi itu, wah, hatinya gelap ya, penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Sekarang hatimu sudah dibersihkan oleh darah Yesus ya. Dan darah Yesus itulah yang membuat kita jadi anak-anak Tuhan. Sekarang sebagai anak Tuhan, kamu tidak lagi berbuat dosa, tapi perbuatannya adalah berbuat sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan ingin kamu itu, ya, Tono ini tadinya itu sama Amir suka maki-maki, suka marah-marah.
Nah, sekarang kamu lihat, wah dia punya sepeda. Anak-anak sekarang pada senang bersepeda kan? Wah, Tono juga naik sepeda. Dan dia tidak lupa sekarang sama temannya Amir. Dia, wah diboncengin nih Amir ya. Pergi jalan-jalan naik sepeda. Nah, orang yang sudah di dalam Yesus, dia juga suka menolong, murah hati ya. Suka memberi, tidak pelit. Pelit-pelit itu dosa, pelit-pelit itu dosa, pelit-pelit itu dosa, Tuhan Yesus tak suka. Nah, sekarang Tono sudah nggak pelit lagi. Dia suka memberi, kalau punya roti, temannya diberi. Dia juga suka belajar loh. Walaupun sekarang belajarnya di rumah, tapi dia ya jadi rajin belajar. Nah, anak-anak, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita. Mari kita menjadi anak-anak terang yang selalu melakukan apa yang disuka oleh Tuhan. Siapa anak-anak yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tanganmu. Wah, walaupun Bu Yuli nggak tahu ya, tapi Tuhan tahu. Tuhan akan memberkati kamu ya. Dan jangan lupa kita akan menghafal ayat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Nanti kakak-kakak, Kak Wibi akan memberikan tugas buat kalian yang bisa menghafal, nanti akan diberi hadiah ya. Nah, karena itu bersyukur karena kita sudah menerima terang Yesus, hidup kita diterangi oleh terang Yesus. Nah, kita akan berdoa ya sebelum nanti kita akan melanjutkan dan dilanjutkan oleh Kak Wibi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh menerima terang Yesus. Kami juga sudah diperbarui melalui terang Yesus di dalam hidup kami. Hati kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang rajin di dalam belajar, suka memberi, tidak pelit, dan juga kami mengasihi orang lain. Kami suka membaca firman Tuhan dan kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung di sekolah minggu online pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Nah, selamat sore adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Nah, tahu enggak firmannya tadi apa? Nah, diingat-ingat ya firmannya tadi. Nah, dimasukkan di dalam hati, jangan cuma didengerin toh habis itu lupa. Nah, tapi dilakukan dan diingat-ingat selalu. Nah, kali ini adik-adik, kalian punya aktivitas, Kak Ibu punya aktivitas ini. Nah, aktivitasnya apa toh Kak? Aktivitasnya menghafal. Menghafal apa Kak? Menghafal ayat. Nah, ayatnya ayat apa Kak? Nah, ini kalian harus menghafal Yohanes 8 ayat 12. Nah, dibuka dulu di Alkitab, enggak apa-apa. Minta tolong papa mama atau minta tolong saudaranya, dibuka dulu di Alkitab. Yohanes 8 ayat 12. Nah, kalian nanti tugasnya menghafal ayat ini, Yohanes 8 ayat 12. Nah, lalu ngumpulinnya gimana Kak? Nah, nanti kalian menghafalkan itu direkam. Nah, disuruh ngerekam sama papa atau sama mama, disuruh ngerekamin. Pah, aku direkamin dong, aku mau menghafal ayat Yohanes ini ya, untuk tugas sekolah minggu. Nah, nanti setelah dihafalkan, kalian kirimkan ke nomor WA. Nomor WA-nya ini tulis dulu. Sudah disiapin ya pulpennya ya. 089 523 052 505. Sudah, ulangi sekali lagi ya. 089 523 052 505. Nah, sudah? Ya, pintar. Nah, kalian nanti yang dikirim adalah video menghafal ayat nanti, menghafal ayat Yohanes 8 ayat 12. Nah, nanti video yang paling semangat, yang paling heboh, yang paling bagus nanti dipilih 5 orang. 5 orang mendapat hadiah dari
kakak-kakak sekolah minggu. Nah, jadi kalian pakai buat videonya yang bagus, yang semangat. Siapa tahu nanti dapat hadiah. Dikumpulinya kemana Kak? Kapan? Nah, dikumpulinya ke nomor WA tadi. Hari paling lambat, dikumpulinya paling lambat loh ini ya. Nah, hari Selasa. Hari Selasa jam 4 sore. Nah, jadi kalian kalau bisa sebelum jam 4 sore sudah ngirim ke nomor WA tadi. Oke? Bisa ya? Nah, pinter. Buat video yang bagus supaya dapat hadiah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.